wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyatil mandubati wal manzurati, dan masuklah waktu menyembelih. Nah, sekarang kita bila ditanya kapan mulai waktu menyembelih itu, jawab musannif pengarang kitab, Pak, sebenarnya menyembelih itu kapan, mulai kapan itu? Wa yadkhulul waqtal dzabhi, masuklah waktu menyembelih kurban lil udhiyati, bagi kurban. Kapan mulai? Lu kurban yang mana nih? Al mandubati, baik kurbannya itu sunnah, wal manzurati, baik itu kurbannya nazar. Kapan ini akan disembelih? Min waktin, daripada waktu, mudi qadrin salatin rak'atai al-'id wa huwa tulu'u syamsi yawman nahri wa madha qadara khutbataini khafifataini wa yastamiru khafifataini wa yastamiru ila ghurubi syamsi min akhiri ayyami tashriqi al-thalathati ba'da yaumin nahri, ba'da yaumin nahri. Baik, bila ditanya ini kapan waktu mulainya, awal ketika hendak menyembelih itu, kata pengarang itu, beliau mengatakan, dan bermula masuknya waktu daripada menyembelih lil udhiyati, bagi kurban, baik kurban itu sunnat maupun kurban itu manzur, kurban yang dinazarkan. Mulainya dari mana? Min waktu, daripada waktu, yaitu madha, lewat, lalu. Lewat boleh, lalu boleh. Lewat kadar lewat kadar salat rak'atai, 2 rakaat al-'id, daripada salat Id. Tentu ini salat Id Idul Adha. Itu awal waktunya. Wa huwa tulu'u syamsi yauman nahri, dan bermula yang demikian itu, salat Id 2 rakaat itu, tulu'u syamsi, yaitu terbit matahari pada siang hari nahar. Wa madha, dan berlalu dan lewatlah qadara khutbataini, kadar 2 khutbah, khafifataini, yang ringan, wa yastamiru, dan khafifataini, sampai situ dulu. Khutbah yang ringan. Artinya apa? Kapan mulainya menyembelih kurban itu? Apakah boleh ketika takbiran? Apakah boleh setelah subuh? Tidak, kata musannif. Mulai menyembelihnya itu, apakah kurbannya itu kurban sunat atau kurbannya itu kurban nazar, maka yaitu lewatin dulu tuh. Lewatin dulu daripada kadarnya salat 2 rakaat Id. Mulainya kapan? Min tulu'i syamsi, terbitnya matahari, dan setelah daripada salat khutbah ringan. Khutbah ringan. Nah, maka dalam lebaran itu khutbah itu, kalau hari raya Idul Adha itu dia enggak panjang-panjang. Ringan. Ringannya itu sama seperti Jumat lah. Nah, tuh, enggak panjang-panjang. Karena ada amalan berikutnya, wa yastamiru, dan lanjutkan gitu. Ada amalan berikutnya, fasalli li rabbika wanhar, itu. Salatlah kamu
dan kemudian sembelihlah kurban. Dia berkelanjutan. Dia berkelanjutan. Jangan sampai lama, sebab amalan berikutnya ada. Nah, awalnya mulai terbit, kadarnya 2 rakaat. Itu awal masuknya. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari min akhiril ayyami tasyrik, daripada penghujung hari tasyrik. Itu penghujungnya berarti asar. Salasati, yang 3 itu ba'da yaumin nahri, sesudah hari nahar. Berarti ya, bila tanya kapan mulainya, jadi mulai situ. Jadi kalau sebelum tak boleh, tidak sah, dianggap sedekah biasa. Malam takbir tak boleh, dia harus lewatin dulu khutbah Idul Adha dengan ringan. Tuh jawaban bila tanya orang. Bihaitsu law quti'a, bihaitsu law qata'a al-hulquma wal mari'a qabla tamami ghurubi syamsi akhiraha sahhat udhiyatan. Sahhat udhiyatan. Bihaitsu, sekira-kira, kata musannif lanjutkan tadi itu penyembelihannya, sekira-kira lau qata'a, jikalau terpotonglah halqum dan marinya, napas dan tempat keluar makannya. Halqum napasnya, mari tempat makanannya, qabla tamami, sebelum sempurna ghurubi syamsi, terbenam matahari. Sekurang-kurangnya itulah. Ada orang nak menyembelihkan hari yang ketiga, tapi hari ketiga itu terbenam matahari, hari yang ketiga ba'da asar disembelih. Nah, sekurang-kurangnya itulah. Tapi yang bagusnya kan setelah sholat itu disembelih. Itu yang afdal, itu yang banyak ganjaran, itu yang banyak pahalanya. Bagaimana demikian itu orang yang menyembelih kurbannya hari yang ketiga ba'da asar, sebelum terbenam mataharinya itu, sahhat udhiyatan, niscaya sahlah kurbannya, sah. Cuman itu tadi pahalanya dikit. Dia punya pahala dikit. Ya kalau ba'da sholat Id itu dapat 100%, dia cuma dapat 40. Karena dia sudah di ujung. Nah, setidaknya dia itu sudah. Ya. Baik, kita lanjutin sedikit aja. Dalilnya mana? Falau dhabaha qabla dhalika aw ba'dahu lam yaqa' udhiyatan, lam bukan yaqa' tu ya. Yaqa' tu jatuh tu. Lam yaqta', ada ta'. Falau dhabaha qabla dhalika aw ba'dahu lam yaqta' udhiyatan, maka jikalaulah akan demikian itu sembelihannya, sebelum demikian aw ba'dahu, atau sesudahnya, lam yaqta' udhiyatan, niscaya tidak terpotonglah akan kurbannya. Mana dalilnya? Li khabarin sahihaini, ada hadis yang sahih keduanya, Bukhari dan Muslim. Apa bunyinya? Awwala ma naba'a bihi fi yaumina hadha an nusalliya thumma narji'a fananharu man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatina, faqad asaba sunnatina.
wa man dhabaha qabla qa'iman wa man dhabaha qabla fa innama huwa lahmun qadimatun li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Itu hadisnya. Itu hadis yang pertama. Dalam hadis riwayat yang sahih Muslim dan Bukhari, awwalu ma naba'a, permulaan yang kami mulaikan, bihi dengannya sembelihan, fi yaumina hadza, di dalam hari ini kami, hadza nusalli, ini kami salat, bermula ini kami salat, thumma narji'u, kemudian kami kembali, fananharu, lalu kami berkurban. Lalu kami berkurban. Man fa'ala dzalika, kata Nabi ini, barang siapa yang mengerjakan akan demikian itu, barang siapa mengerjakan sembelihan dzalika akan demikian itu, faqad asaba, maka sungguh dia, yaitu maka sungguh ia mendapatkan dia sunnah kami. Jelas ya? Berarti orang itu dia, kalau dia sholat, setelah itu dia kepulang, kemudian dia kurban, maka itu dia mengikuti sunnah kami. Ya, perkara yang pertama yang kita mulakan dengannya itu pada hari kita ini. Maksud hari kita ini, inilah hari Idul Adha ini. Bahwa kita sembahyang, kemudian kita balik, kemudian kita kurban. Maka man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatina, maka dia mengikuti daripada sunnah kami. Sebaliknya, wa man dzabaha, barang siapa yang menyembelih ia qabla, sebelum, menyembelih dia sebelum itu, fa innama, maka hanya sanya, huwa dia, lahmun qadimahu, maka bermulanya dia itu adalah daging hidangannya, qadimahu li ahlihi, bagi keluarganya. Laisa min nusuki, bukan bagian daripada ibadah. Laisa min nusuki, bukan daripada ibadah. Nusuk itu ibadah. Min syai'in, daripada sesuatu. Fi syai'in, daripada sesuatu. Itu adalah yang pertama yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Ketika kita seorang hendak berkorban, maka cepat-cepatkanlah setelahnya itu. Itu ikut sunnah. Tapi kalau dia tidak, maka yaitu seperti menghidangkan kepada keluarganya. Tapi kalau dia itu mengikuti Nabi. Ya. Sedikit lagi, satu hadis lagi. Wa khabaru Ibnu Hibban. Wa khabaru Ibnu Hibban. Dan telah diriwayatkan oleh daripada Ibnu Hibban, fi kulli ayyami tasyriki dzabhun, di dalam tiap-tiap hari tasyrik itu menyembelih. 10, 11, 12, 13. Itu hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 itu hari tasyrik itu. Makna tasyrik itu apa? Hari yang sembelihan, menyembelih. Wal afdalu ta'khiruha,
dan bermula yang afdalnya takhiruha, melambatkannya ila madha, hingga lewat dzalika madha, daripada demikian itu, min irtifa'i syamsi yauman nahar, daripada naiknya matahari pada hari nahar. Karamhin, seperti naik tombak, kadar selembing, seperti itu matahari naik, itu kadar selembing. Khurujan minal khilafi, karena keluar daripada khilaf. Baik, setelah kira-kira paham ini hadis saya terakhir ini? Percaya paham? Hadis pertama dianjurkan setelah sholat di awal, ikuti sunnah. Hadis kedua Ibnu Hibban di akhir. Sudah, Ibnu Hibban sama juga hadis Nabi yang diriwayatkan berbeda. Tadi Sahihah ini, yang kemudian Ibnu Hibban. Maka hadis yang kedua ini khurujun khilaf, maka bagusnya ada di awal. Khurujun khilaf, supaya kita keluar daripada perselisihan ini, maka lebih bagusnya itu ba'dal sholatul Aid, langsung saja. Walaupun di akhirnya yang bagus itu, terafdal itu. Kan Ibnu Hibban mengatakan wal afdalu, dan yang terafdal itu adalah naiknya irtifa'i syamsi, daripada naik matahari itu. Khurujan minal khilafi, khuruja minal khilafi, keluar keduanya itu, bukan khurujan ya. Barisnya cuma satu saja. Khuruja, keluar keduanya itu minal khilafi, daripada ya. Dari teks hadis ini orang kalau memahamkannya, iya betul juga ya. Teks yang tadi satu lagi Ibnu Hibban benar juga. Maka ulama hadis mentelitinya. Makanya ijtihad ulama hadis. Diambillah sini. Daripada ini betul, ini sahih, ini benar juga. Maka yang demikian itu kata musannif khurujul khilaf. Untuk kehati-hatian yang baik mana?